Ini ada pertanyaan dari @trenzahrana. Katanya, bagaimana asal-usul tasawuf? Seperti yang saya temukan beberapa sumber menyebutkan jika istilah sufi sudah berlaku di masa sebelum Islam. Lantas, apakah ada hubungan tasawuf dengan umat sebelum Islam? Ya, pertama setahu saya istilah tasawuf itu dipakai di zaman Islam ya. Bahkan di zaman Nabi pun istilah itu tidak dipakai. Seperti misalnya di dalam salah satu kitab tasawuf dikatakan dulu kegiatan bertasawuf itu ada meskipun nama tasawuf itu tidak ada. Tapi di masa si penulis buku ini, kalau tidak salah saya Kasyful Mahjub karya Al-Hujwiri, dikatakan sekarang banyak orang menyebut tasawuf tapi inti hakikat kegiatan tasawuf itu tidak ada. Jadi menurut buku ini di zaman Nabi pun istilah ini belum dipakai. Tapi memang itu istilah bahasa Arab ya. Tadi seperti saya katakan waktu menjawab pertanyaan sebelum ini, itu ada istilah suf, itu artinya bulu domba ya. Ada istilah sof, itu barisan ya. Ada juga upaya penyucian belerang merah ya. Itu juga terkait dengan kata sofa atau tasawafa ya. Jadi istilah itu memang sudah ada sejak zaman sebelum Islam karena itu dari bahasa Arab, dan bahasa Arab sudah dipakai sejak sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam makna kegiatan bertasawuf seperti yang tadi sudah kita diskusikan, itu baru dipakai bahkan setelah masa Nabi ya. Di masa Imam Hasan al-Basri misalnya, masa tabi'in, itu belum dipakai istilah tasawuf. Masih disebutnya, orang-orang sufi ini disebut sebagai zahid, orang-orang yang berzuhud ya. Nah, kalau sumbernya tadi juga sudah saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan sebelumnya, sumbernya ya ajaran Al-Quran dan ajaran hadis sebagaimana ditafsirkan oleh orang-orang yang nantinya menjadi founding fathers atau para pendiri aliran tasawuf itu ya. Nah, jadi bedanya apa dengan yang lain? Bedanya ya memang Islam ini kan ditafsirkan oleh berbagai kelompok orang tidak sepenuhnya sama. Ada yang menafsirkan lebih sebagai bersifat hukum, ada yang menafsirkan sebagai lebih bersifat politik, ada yang menafsirkan sebagai lebih bersifat sosial, ada ahli-ahli Islam kiri misalnya ya. Ada juga yang menafsirkan lebih secara spiritual. Yang menafsirkan lebih dari sudut spiritual inilah kaum sufi ya. Tapi semuanya berusaha merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kok bisa Pak? Al-Qurannya sama, hadisnya sama, ditafsirkan berbeda. Namanya pemahaman manusia. Pemahaman manusia itu kan relatif, tergantung backgroundnya, tergantung seleranya, tergantung temperamennya ya. Nah, jadi Al-Quran itu dan hadis itu terlalu luas kemungkinan pemaknaannya, sehingga ada orang yang memaknai dari satu sudut pandang tertentu, ada yang memaknai dari sudut pandang yang lain ya, sehingga muncullah berbagai faham, dan berbagai faham itu bisa semuanya benar dan saling melengkapi mengingat keluasan dari ajaran dan ilmu Allah SWT. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu sumbernya Hindu, sumbernya Buddha ya. Bahwa ada riwayat di mana kaum sufi itu berdiskusi dengan pendeta Buddha atau pendeta Hindu, itu betul ya. Tapi itu bukan hal yang aneh dan kemudian harus membuat kita menolak tasawuf karena itu. Di dalam sejarah Islam itu kaum muslimin para ahli sudah biasa berdiskusi dengan para pemuka agama lain. Di bidang sains juga begitu. Di bidang ilmu kalam juga pengaruh dari ilmu kalam atau teologi penganut agama lain juga ada. Di bidang sains apalagi. Di bidang filsafat itu ada filosof muslim belajar dari filosof Nasrani, filosof Nasrani belajar dari filosof muslim. Itu hal yang biasa ya. Dan kita tidak dilarang untuk belajar dari kelompok-kelompok lain. Misalnya ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan kalau kamu mendengar Israiliyat itu adalah cerita-cerita atau riwayat-riwayat yang diceritakan atau diriwayatkan oleh kaum Nasrani atau Yahudi. Rasulullah mengatakan jangan kamu tolak
dengan tidak semena-mena, jangan kamu terima begitu saja. Artinya didengarkan, diterima dengan kritis, yang baik dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis diambil, yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis ditolak, ya. Nah, jadi kalaupun ada riwayat seperti itu, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa tasawuf ini hasil dari bekerjanya pengaruh di luar Islam, ya, bahwa para sufi berdiskusi, berdialog, belajar, memang iya, tapi semua itu disaring dalam prisma ajaran Al-Quran dan hadis. Tidak ada menurut pengetahuan saya orang-orang yang begitu setia kepada Al-Quran dan hadis seperti kaum sufi ini. Kaum filosof mungkin masih kalah setia, mutakallim mungkin masih kalah setia, mungkin yang dekat itu ahli fikih. Nah, kalau ahli fikih banyak mengambil pada makna literal, kaum sufi mengambil dari sudut pandang spiritual, kira-kira begitu ya.